Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mutia, Rizal, dan Rizky. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang aliran logisisme, formalisme, dan intuisionisme. Pada kesempatan ini kami akan membahas dari masing-masing filsafat, yaitu tentang pengertiannya, tokoh-tokoh, pandangan, dan implikasi dalam pendidikan, dan juga kami akan membahas mengenai studi kasus. Baik, dari filsafat yang pertama yaitu filsafat logisisme. Untuk latar belakangnya, pada awal abad ke-20, filsafat logisisme menolak banyak pertanyaan metafisika tradisional karena dianggap tidak memiliki makna yang jelas atau tidak dapat diverifikasi secara empiris. Mereka berpendapat bahwa masalah-masalah filsafat harus diuraikan menjadi pernyataan-pernyataan yang jelas dan dapat diuji secara logis. Rudolf Carnap adalah tokoh kunci dalam pengembangan filsafat logisisme. Pada tahun 1928, ia menerbitkan bukunya yang berjudul Der logische Aufbau der Welt atau The Logical Structure of the World, di mana ia mencoba membangun sebuah sistem filsafat yang didasarkan pada logika formal. Dalam buku ini, Carnap mengusulkan konstruksi semantik atas dasar sintaksis formal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah epistemologis. Sehingga logisisme merupakan sebuah aliran dalam filsafat yang menekankan penggunaan logika formal sebagai alat utama untuk memahami dunia dan menyelesaikan masalah-masalah filosofis. Dengan demikian, logisisme merupakan upaya untuk mengembangkan pendekatan filosofis yang lebih ilmiah dan terukur, dengan menggunakan logika formal dan metode empiris untuk menyelidiki dan memahami alam dan realitas. Berikut tokoh-tokohnya, yaitu yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Rudolf Carnap, dengan bukunya yang berjudul The Logical Structure of the World, yang mencoba membangun filsafat yang didasarkan pada logika formal. Selanjutnya, Moritz, dia berkontribusi pada perkembangan ide-ide logisisme dan positivisme logis, serta membantu mengorganisir pertemuan-pertemuan Vienna Circle yang terkenal. Selanjutnya, Bertrand Russell menulis prinsip mathematics yang mencoba membangun dasar-dasar matematika dalam kerangka logis. Selanjutnya, Ludwig berkolaborasi dengan Russell, tetapi kemudian mengembangkan pandangan filosofis yang berbeda dalam karyanya. Selanjutnya, filsafat logisisme dalam pendidikan matematika. Yang pertama, peran siswa. Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan diharapkan mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang kuat. Selanjutnya, peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang memandu siswa dalam menjelajahi konsep-konsep matematika dengan menggunakan prinsip-prinsip logika formal. Selanjutnya, kurikulum. Kurikulum yang mencerminkan filsafat logisisme akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Untuk cara belajar dalam filsafat logisisme dimulai dengan pemahaman konsep-konsep dasar. Untuk pengajaran, guru menggunakan pembelajaran berbasis masalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang logis dan sistematis. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai masalah filsafat formalisme. Nah, filsafat formalisme itu, teman-teman, itu pertama kali dicetuskan oleh David Hilbert ya. Sebenarnya ada beberapa tokoh-tokoh dalam formalisme, nanti akan dijelaskan juga, akan saya jelaskan. Cuman ini yang paling populer ya, itu adalah David Hilbert di formalisme itu tadi. Kemudian formalisme matematika itu memandang bahwa sebuah permainan simbol atau permainan formal dan sangat menekankan pada strukturnya atau bersifat konsisten dan formal. Nah, formalisme ini juga ya, terutama David Hilbert itu menolak pendapat aliran logisisme yang berpendapat bahwa konsep matematika dapat direduksi menjadi konsep logika. Jadi formalisme ini adalah menolak aliran dari logisisme.
Kira-kira seperti itu. Kemudian dari tujuan formalisme itu apa sih sebenarnya? Jadi tujuannya adalah yang pertama untuk menyelesaikan tantangan matematika klasik yang disebabkan oleh kritik kaum intuisionisme. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah menyingkirkan semua kontradiksi dalam matematika, antara lain mengatasi paradok dalam teori himpunan yang di dalam paradok Russell ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat paradok Russell-nya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah tokoh-tokoh dari filsafat formalisme. Itu ada David Hilbert ya, ini yang paling populer tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada John von Neumann, itu tahun 1903 sampai 1957. Kemudian yang ketiga adalah Haskell Borg. Itu tahun 1900 1900 sampai 1992. Kemudian pandangan formalisme itu menurut Hilbert itu ya, itu menyatakan bahwa matematika adalah suatu permainan formal dengan simbol, berimplikasi bahwa orang yang memahami matematika harus menguasai aturan permainannya. Itu adalah menurut Hilbert. Kalau menurut Katsoff itu menyatakan bahwa matematika itu adalah seperti suatu permainan yang dimainkan dengan simbol-simbol yang ditetapkan secara sembarang berdasarkan aturan yang dapat ditetapkan sekehendak. Permainan hanya tunduk kepada syarat formal konsisten. Itu dua pandangan dari formalisme dari Hilbert dan Katsoff. Selanjutnya adalah implikasinya. Bagaimana sih implikasi formalisme dalam pendidikan matematika? Jadi implikasinya adalah penggunaan simbol pada beberapa materi matematika seperti sistem persamaan linear ya. Misalkan ini saya ambil salah satu contoh soal. Seorang tukang parkir mendapatkan uang sebesar 17.000 dari 3 mobil dan 5 sepeda motor. Sedangkan 4 mobil dan 2 sepeda motor ia mendapatkan 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 sepeda motor, berapa banyak uang parkir yang diperolehnya? Itu adalah implikasi dari formalisme dalam konteks soal ya. Itu penggunaan simbolnya seperti apa. Itu implikasinya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah filsafat intuisionisme. Oke, untuk filsafat intuisionisme ya. Nah, kata intuisionisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu intuitio, tulisannya intuitio, bacanya intuisio, yang memiliki arti mempertimbangkan. Nah, intuisionisme adalah filsafat matematika yang diperkenalkan oleh matematikawan Belanda yang bernama L.E.J. Brouwer. Nah, menurutnya, kebenaran itu hanya berdasarkan pada manipulasi simbol dan tidak mengacu pada realitas objektif apapun. Nah, selanjutnya, intuisionisme itu dilanjutkan oleh Henry Bergson. Bergson beranggapan tidak hanya indera yang terbatas, tetapi akal juga memiliki batasan. Jadi, intuisionisme itu didasarkan pada gagasan bahwa matematika adalah ciptaan pikiran. Dengan menyadari keterbatasan indera dan akal tersebut, Bergson mengembangkan suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia, yaitu intuisi. Selanjutnya, kelompok intuisionisme itu menentukan yang alamiah melalui pengalaman sehari-hari. Lalu memilih intuisi sebagai cara memahami yang mendekati realitasnya. Penganut intuisi berpendapat bahwa beberapa keyakinan sudah terbukti dengan sendirinya dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Menurut Brouwer, matematika adalah ciptaan pikiran tanpa bahasa. Waktu adalah satu-satunya gagasan a priori. Nah, Brouwer itu membedakan dua tindakan intuisionisme. Yang pertama, memisahkan sepenuhnya matematika dari bahasa matematika. Dan yang kedua, mengakui dua cara untuk menciptakan entitas matematika baru. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh dari intuisionisme. Yang pertama tadi L.E.J. Brouwer, kemudian setelahnya ada Henry Bergson, terus ada Aaron Hayting. Nah, selanjutnya, implikasi dari filsafat intuisionisme. Intuisi itu dapat digunakan sebagai jembatan kognitif yang menghubungkan pemahaman peserta didik untuk membantu mereka menghubungkan masalah matematika dengan beberapa alternatif
solusi dan menuju tahap matematika formal. Nah, ada 3 peran penting dari filsafat intuisionisme ini. Yang pertama, sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dan kegiatan otomatis dalam memahami pola, sebagai kontribusi dalam menetapkan pilihan moral, dan yang terakhir sebagai instrumen dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas. Selanjutnya, studi kasus. Selanjutnya adalah studi kasusnya, teman-teman. Jadi ada 2 pertanyaan studi kasus ini. Yang pertama adalah pertanyaannya, apakah pandangan epistemologisnya logisme pasti benar? Saya ulangi ya, pertanyaannya, apakah pandangan logisisme pasti benar? Menurut dari kelompok kami bahwa matematika pada pandangan logisisme tidak dapat dikatakan pasti benar, teman-teman. Karena dalam ilmu pengetahuan atau logika dalam berpikir tidak ada yang benar secara mutlak. Karena dalam membangun pengetahuan terdapat beberapa sudut pandang dan selalu bersifat relatif dan terbuka. Kira-kira itu untuk pertanyaan studi kasus yang pertama. Untuk yang kedua, apakah sebenarnya logisisme itu? Oke, jadi logisisme merupakan sebuah aliran dalam filsafat yang menekankan penggunaan logika formal sebagai alat utama untuk memahami dunia dan menyelesaikan masalah-masalah. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salahnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.